Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pembahasan lingkungan bisnis dan manajemen bab 15, yaitu dinamika perilaku dalam organisasi. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari: pertama, Bismasya Putra, NPM 224, kedua, Khalifatur Rohmah, NPM 179, ketiga, Pia Enggar Cahyaningsih, NPM 63, keempat, Marcelo Boas Permata, NPM 242, dan yang terakhir, saya sendiri, Maulina Alvindi, NPM 56. Ada beberapa materi pembahasan di dalam bab 15 ini. Yang pertama, perilaku organisasi, yang kedua, sikap, yang ketiga, persepsi, yang keempat, kepribadian dan perilaku, dan yang terakhir, stres dan manajemen stres. Materi pembahasan yang pertama adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi mengambil konsep dari banyak disiplin ilmu, diantaranya psikologi, sosiologi, antropologi, budaya, teknik industri, ekonomi, etika, dan konseling kejuruan, serta manajemen. Kewargaan organisasi adalah kecenderungan sikap orang untuk saling membantu dan mengerahkan upaya lebih daripada yang diharuskan untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Seorang pegawai dapat menunjukkan kewargaan organisasi dengan menjadi pekerja yang berdaya tolong bagi rekan kerja dan pelanggan, mengerjakan pekerjaan ekstra jika harus, dan mencari cara untuk memperbaiki produk dan prosedur. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Marcelo. Baik, yang berikut ada sikap. Sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lainnya, dengan hasil yang positif ataupun negatif. Berikut ada unsur-unsur penyusun sikap, yaitu ada 3, kognitif atau pemikiran, afektif atau perasaan, dan perilaku. Lalu sikap yang baik pada setiap orang di sebuah perusahaan atau akan menghasilkan kepuasan individu saat bekerja dan komitmen pada organisasi, sedangkan sikap yang buruk pada individu maupun kelompok dapat menghasilkan konflik di antara sikap. Yang berikut adalah persepsi. Persepsi merupakan aspek penting dalam memahami perilaku. Persepsi sendiri merupakan proses kognitif yang digunakan seorang untuk memahami lingkungannya dengan menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi dan lingkungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selektivitas perseptual. Selektivitas perseptual merupakan proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyaring dan memilih berbagai objek dan stimulus yang bersaing untuk berebut perhatian mereka. Dan yang kedua ada distorsi perseptual. Distorsi perseptual merupakan cara mengelompokkan data sensoris yang telah dipersepsi. Hal yang perlu diperhatikan dalam distorsi perseptual adalah galat dalam penilaian perseptual yang muncul akibat kekeliruan dalam berbagai proses perseptual tersebut. Galat yang disebutkan dalam buku ada 4. Yang pertama stereotip, yang kedua efek halo, yang ketiga proyeksi, dan yang keempat pertahanan perseptual. Selanjutnya ada pengatributan. Pengatributan merupakan penilaian tentang hal yang menyebabkan perilaku seseorang, sesuatu tentang orang itu atau tentang situasi yang ada. Kepribadian dan perilaku akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya karakter kepribadian. Kepribadian adalah milik seseorang yang merupakan sebuah karakteristik dari orang tersebut dan mendasari pola berperilaku seseorang dalam merespon ide, objek, dan lingkungan sekitar. Ada 5 dimensi besar dalam faktor-faktor yang membentuk kepribadian.
Antara lain sifat ekstrovert, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan sikap terbuka. Sifat ekstrovert bisa diukur berdasarkan supel, ramah, asertif, dan merasa adanya kenyamanan dalam hubungan antar manusia. Keramahan mengartikan sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan berperangai baik, disukai, kooperatif, memaafkan, memahami, dan mempercayai. Kehati-hatian diukur sejauh mana seseorang fokus terhadap sejumlah tujuan. Stabilitas emosional diukur dari sejauh mana orang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri. Dan sikap terbuka diukur dari sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas, imajinatif, kreatif, peka terhadap seni dan ide-ide baru. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, EQ, mencakup 4 unsur dasar. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri yang tinggi berarti kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara akurat serta memiliki kepercayaan diri yang sehat. Yang kedua, manajemen diri. Kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meluap dan merusak serta menyeimbangkan suasana hati sehingga kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan tidak menutupi pemikiran dan menghambat hal-hal yang perlu dilakukan. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kemampuan memahami orang lain dan menunjukkan empati yang berarti mampu merasakan perasaan orang lain, mengetahui perasaan mereka tanpa mereka harus mengatakannya. Yang keempat, manajemen hubungan. Kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, membina hubungan yang positif, merespon emosi orang lain, dan mempengaruhi orang lain. EQ penting terutama bagi pekerjaan-pekerjaan pegawai penjualan yang membutuhkan banyak interaksi sosial. EQ juga penting bagi para manajer yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain serta membangun sikap dan hubungan positif di organisasi. Para manajer dengan kecerdasan emosionalnya rendah dapat meremehkan moral pegawai dan membahayakan organisasi. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Ada 4 bidang sehubungan dengan kepribadian-kepribadian yang penting bagi para manajer. Yang pertama, locus control. Seseorang berbeda berkenaan dengan apa yang cenderung ia alami sebagai sebab-sebab kesuksesan dan kegagalan dirinya. Dengan kata lain, dirinya menentukan apakah ia menempatkan tanggung jawab utama di tangannya sendiri atau pada kekuatan luar. Sebagian orang meyakini bahwa tindakannya sendiri sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada dirinya dan ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Orang seperti ini memiliki kontrol internal yang tinggi. Ada juga orang yang percaya bahwa kejadian-kejadian di hidup mereka terjadi karena adanya kesempatan, keberuntungan, atau orang luar dan peristiwa. Orang seperti ini memiliki locus kontrol eksternal tinggi. Yang kedua, otoriter. Otoriter adalah paham bahwa perbedaan kekuasaan dan perbedaan status haruslah ada dalam sebuah organisasi. Individu dengan otoriter tinggi cenderung mementingkan kekuasaan dan kekuatan, mematuhi wewenang, sah di atas mereka, menganut nilai-nilai konvensional, menilai orang lain secara kritis, dan melawan keterlibatan perasaan-perasaan subjektif. 3. Machiavellianism merupakan dimensi kepribadian lain yang dapat membantu memahami perilaku kerja yang dicirikan pemerolehan kekuasaan dan manipulasi terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang keempat, gaya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Manajer harus menadari bahwa setiap orang dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan dengan cara yang berbeda. Carl Jung meyakini bahwa perbedaan adalah hasil dari pilihan kita dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Seseorang mengumpulkan informasi menggunakan penginderaan atau dengan intuisi, tetapi tidak dengan keduanya secara berbarengan. Orang-orang mengevaluasi informasi dengan pikiran atau perasaan. Menurut Jung, hanya 1 dari 4 fungsi-fungsi penginderaan intuisi, pikiran, dan perasaan yang dominan pada diri seseorang. Namun, fungsi dominan biasanya didukung oleh salah satu fungsi dari pasangan yang bertolak belakang dan tidak secara langsung berhubungan dengan pemecahan masalah, adalah introversi, ekstroversi, dan judging, perceiving. Kepatutan orang pekerjaan. Kesesuaian kemampuan dan kepribadian seseorang dengan sebuah pekerjaan disebut dengan kepatutan orang pekerjaan atau person of job fit.
Pembelajaran. Pembelajaran atau e-learning adalah perubahan yang terjadi dalam perilaku tata kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses pembelajaran ada 4. Yang pertama, pengalaman nyata. Yang kedua, pengamatan reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Dan yang keempat ada eksperimentasi aktif. Bahasa. Individu-individu yang mengembangkan gaya bahasanya sendiri. Stres dan manajemen stres. Stres adalah respon psikologis dan emosional dari seorang individu terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis pada individu tersebut dan menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hasil yang penting dipertaruhkan. Perilaku tipe A dan tipe B. Pola perilaku tipe A terdiri atas dasar daya bersaing, yang ekstrem dan tidak sabaran, agresif, dan kesetiaan pada pekerjaan. Sebaliknya pada perilaku tipe B, yang menunjukkan perilaku di pola A tetapi dengan kadar yang sangat rendah. Penyebab stres ada 2, yaitu yang pertama tuntutan pekerjaan dan yang kedua adalah tuntutan impresional. Respon inovatif terhadap manajemen stres. Antara strategi dasar adalah strategi yang membantu pegawai untuk tetap sehat. Yang pertama adalah olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang menyehatkan. Itu dia presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.